Perkenalkan, nama saya Mas Ahmad Purwodadi Barok. Saya di sini akan mempresentasikan bisnis saya. Ya, terintronya. Ya, ini bisnis saya berupa seafood nugget, merupakan makanan ringan, yang berjalan di bidang cepat saji, ya, makanan cepat saji. Ya, seafood nugget adalah makanan cepat saji yang diproduksi dalam bentuk frozen food. Seafood nugget lebih mengedepankan pemenuhan protein untuk tubuh, khususnya untuk anak dalam usia pertumbuhan. Tim Gresik sendiri terkenal sebagai kota penghasil ikan laut dan ikan kolam penangkaran, sehingga masyarakat sudah tidak asing dengan makanan seafood. Tapi di kota tersebut masih jarang sekali olahan ikan yang disajikan sebagai menu makanan cepat saji, terutama nugget, yang merupakan makanan simpel yang biasa disantap sebagai cemilan, tetapi tak jarang juga digunakan sebagai lauk oleh masyarakat sekitar. Ya. Untuk jenis produknya sendiri, yakni kita ada 4 produk: ikan sembilang, ikan udang, terus udang, ikan bawal, sama kerang. Ya, untuk strategi pemasaran dari seafood nugget sendiri baru melalui door to door. Kenapa kok door to door? Dikarenakan memang kurang banyak masyarakat yang menggunakan sosial media, terutama handphone. Jadi kita lebih menggunakan door to door. Selain door to door, kita juga mempromosikan melalui lembaga sosial masyarakat, pendidikan, dan ibu-ibu PKK. Selain itu, kita juga menitipkan di kedai-kedai. Dan selanjutnya adalah untuk resiko usaha. Resiko usaha di sini ada dua. Yang pertama, banyaknya pesaing di bidang yang sama. Yang kedua adalah ketersediaan seafood sebagai bahan baku. Ya, yang paling minim adalah berupa kerang, karena kerang itu adalah salah satu bahan baku yang ada setiap musim. Jadi ada musimnya, tidak setiap hari ada. Lalu untuk antisipasi resiko, di sini yang pertama memberikan inovasi pada varian produk dan juga kemasan. Yang kedua, konsistensi mengenai rasa. Terus yang ketiga adalah mencari bahan baku lain ketika menjadi alternatif bahan baku ketika bahan baku sedang kosong. Untuk pengembangan usaha di sini ada pembagian pengembangan usaha. Dalam jangka pendek, pengembangan yang direncanakan adalah penambahan varian rasa dan juga penambahan bahan baku yang lebih mudah didapatkan. Yang kedua adalah dalam jangka menengah, yakni menambah produk lain dengan konsep yang sama, yakni frozen food, dan tetap berbahan dasar ikan. Setelah itu mendirikan toko frozen food yang berisi bermacam-macam produk. Kalau pengembangan usaha dalam jangka panjang, ini pelebaran saya ke kota lain yang dirasa jauh dari laut. Dikarenakan fokus usaha ini adalah memperkenalkan sajian lain dari seafood. Nah, selain dari pengembangan usaha tersebut, saya juga memiliki impian pribadi, yakni adalah penggabungan usaha menjadi satu PT Group besar yang nantinya akan menjadi induk dari berbagai macam bidang bisnis yang sekarang baru mulai di tahap perintisan. Nah, untuk layangan bisnis sendiri, bisnis ini bisa dibilang layak, ya, karena kan di sini saya mengambil 4 aspek. Yang pertama dari aspek hukum, dari aspek hukum memang belum berizin, aspek lingkungan, aspek ekonomi, dan aspek sumber daya manusia. Dari aspek lingkungan tidak menyebabkan pencemaran, dari aspek ekonomi harganya sangat terjangkau, dari aspek sumber daya manusia membantu mengurangi pengangguran. Nah, dari 4 aspek di atas bisnis ini dapat dikatakan layak. Nah, ini adalah bahan mentah atau yang siap proses, siap olah. Ya, ini saya mengambil udang. Yang kedua ini adalah bumbu-bumbunya. Ini adalah bahan pendukung, ada telur sama bawang putih. Ini adalah bahan setengah jadi. Ini setengah jadi, yakni ketika sudah dikukus dan dipotong-potong. Ya, ini adalah bahan siap kemas dan juga bahan siap antar, ya. Jadi nanti untuk produk ini satu kotaknya berisi 40 dan nanti akan diantar dalam bentuk frozen food seperti ini. Jadi untuk konsumen tinggal digoreng lalu disajikan saja. Jadi cukup mudah dan cukup praktis. Terima kasih. Itulah
apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi lebih lanjut untuk sahabat-sahabat sekalian.